Pernah kepikiran nggak sih gimana cara AI seperti ChatGPT itu bisa mengenal konteks dan obrolan kita dengan sangat pintar dan bahkan sangat terstruktur? Nah, rahasianya itu ada di sebuah mekanisme yang bernama self-attention dan juga arsitektur transformer. Nah, hari ini kita akan bahas dengan tuntas era baru AI dan lahirnya self-attention. Bersama kami yang beranggotakan saya sendiri, Rizal Wahyu Pratama, Huli Kamalkan, Mikael Setiabudi, Habibah Ratna Fadila, dan juga Ardelia Rahma Laksita. Jadi teman-teman di sini bisa melihat dua paradigma nih. Di sebelah kiri itu ada pre-2017 yang memperlihatkan keterbatasan RNN. Jadi RNN ini bekerja dengan satu persatu kata gitu, seperti antrean di bank. Ketika satu proses sudah selesai, baru bisa lanjut ke proses berikutnya. Hal ini bisa menyebabkan bottleneck, bahkan menyebabkan training yang sangat lama, berminggu-minggu. Nah, untuk mengatasi hal ini, terciptalah sebuah mekanisme baru yang kita sebut dengan transformer, yang datang dengan ide yang sangat simpel. Kenapa kita nggak buat aja semua kata ini berbicara secara langsung ke kata-kata lainnya sekaligus gitu, tanpa adanya urutan seperti RNN. Dengan cara ini, training itu bisa berjalan secara paralel dan bisa selesai dengan waktu yang lebih singkat, mungkin sekitar 12 jam. Lalu bisa handle konteks yang lebih jauh, bisa scale ke model yang lebih besar, dan bisa untuk memecahkan masalah bottleneck ini. Nah, inilah kenapa sekarang semua AI itu mulai menggunakan arsitektur transformer dan mulai meninggalkan keterbatasan dari RNN. Di tahun 2017 ini membuktikan bahwa self-attention mechanism sendiri sudah sangat cukup gitu, tanpa adanya arsitektur RNN sama sekali. Dan hasilnya, trainingnya sangat-sangat cepat gitu, dan bisa scale ke model yang lebih besar. Ini breakthrough yang membuktikan bahwa jalan ke GPT-3 dengan 175 miliar parameter yang bisa view shot learning, lalu ada reasoning dan juga instructor following. Baik, berikutnya di sini kita akan memahami konsep yang paling penting dalam transformer, yaitu self-attention. Jadi konsep dasar self-attention itu sendiri adalah setiap kata atau token yang akan memperhatikan kata lainnya untuk memahami konteks. Contohnya di sini ada kata bank. Nah, kata bank ini kan ambigu ya, atau memiliki dua arti. Bisa jadi uang atau tepi sungai. Nah, kalau misalkan di sini saya hanya menulis saya pergi ke bank, itu kan kita belum tahu maksudnya ini bank apa gitu. Tetapi kalau satu kalimat misalkan saya duduk di bank sungai, nah itu kan otomatis kita langsung paham maksudnya ini adalah tepi sungai. Nah, manusia bisa memahami itu karena kita melihat konteks di sekitarnya. Sama dengan transformer juga melakukan hal serupa gitu, karena model akan melihat kata-kata lain di sekitar token tersebut, kemudian menentukan makna yang paling relevan. Jadi inti dari self-attention itu sendiri adalah setiap kata berdiri sendiri, tetapi setiap kata saling melihat dan saling memberikan perhatian. Nah, dengan cara ini representasi setiap akan menjadi lebih kontekstual dan lebih bermakna. Next. Inti dari self-attention itu sendiri yaitu ada query, key, dan juga value. Nah, cara paling mudahnya misalkan kita analogikan dengan YouTube. Misalnya saya akan membuka YouTube lalu mengetik tutorial machine learning. Nah, di sini query-nya adalah apa yang ingin saya cari. Misalnya tadi tutorial machine learning. Nah, lalu setiap video di YouTube itu punya key atau identitasnya itu sendiri, label identitasnya. Misalnya video tentang tutorial Python, machine learning, review motor, atau resep masakan. Jadi sistem YouTube nanti akan mencocokkan sendiri dengan query yang cocok dengan video yang sama. Nah, kemudian untuk value adalah isi sebenarnya dari video tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa query ini adalah pertanyaan, kemudian key ini merupakan identitas, dan value adalah informasinya. Step utama yang pertama yaitu untuk menganalisis similarity scores, di mana perhitungan S sama dengan Q kali K pangkat T ini menghasilkan matriks dengan dimensi N kali N, di mana matriks XIJ ini adalah similarity score antara query dan token I dengan Q dari token J. Nah, nilai-nilai ini tuh bisa sangat besar atau sangat kecil dan menyulitkan optimization selama training. Nah, selanjutnya ini adalah tahap training, di mana membagi hasil dot product dengan akar kuadrat dari D, di mana D itu adalah dimensi per head.
Nah, ini krusial untuk training stability karena yang besar itu atau di mana dot products-nya itu cenderung besar dan menyebabkan gradients menjadi sangat kecil saat backpropagation karena derivatif dari softmax pada value ekstrim yang mendekati 0. Nah, scaling dengan rumus ini tuh menjaga variance tetap stabil dan memastikan training lebih stabil dari convergence yang. Dan selanjutnya ini ada tahapan softmax normalization di mana mengconvert scaled scores menjadi valid probability distribution, di mana softmax function ini memberikan hasil attention weights matrix dengan properti semua nilai non-negatif. Setiap row summary menjadi satu dan interpretable sebagai seberapa banyak token I yang memperhatikan token J. Nah, yang terakhirnya ada step keempat itu weight aggregation, di outputnya itu value dengan weight ditentukan oleh attention distribution row I. Nah, di mana jika attention terkonsentrasi pada satu token atau sharp distribution, output itu akan didominasi oleh value dari token tersebut. Jika attention distribute-nya merata, itu outputnya bisa berupa weight averaging dan dari multiple token value. Nah, di sini kami juga memvisualisasikan ya contoh dari multi-head attention. Di sini ada multi-head attention di mana ini itu terdiri dari beberapa kepala. Kalau tadi kan ada single head self attention ya, di mana itu tuh lebih powerful sebenarnya, tapi memiliki batas tertentu dari segi fundamentalnya, sehingga hanya ada satu cara untuk menginterpretasikan atau melihatnya. Sedangkan di sini ada multi-head attention, di mana ini tuh bisa melihat dari beragam perspektif secara paralel. Yang pertama ini ada permisalan dari bank yang tadi udah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu ada head 1, itu menyimpan sintaks, di mana fokusnya adalah pada relasi subjek dan preda semantik, berisi sinonim dan konsep. Kemudian pada head 3 ini berisi discourse, fokusnya adalah untuk pelacakan entitasnya. Satu head ini merepresentasikan dan memiliki keterbatasannya masing-masing. Atau tadi yang udah disebutkan itu ada single head, jadi terbatas secara fundamentalnya. Sedangkan kalau di multi-head attention ini tuh menggunakan hak kepala independen secara paralel untuk spesialisasi fenomena linguistik, sehingga perilakunya tuh lebih bisa dianalisis dengan lebih baik karena lebih kaya dan bernuansa, lebih bervariasi dari segi nuansanya, seperti itu. Kemudian di sini membahas juga tentang dimensionality management, di mana ini ada model embedding dengan cost komutasinya itu tetap stabil kalau di multi-head attention, sedangkan yang single head itu belum tentu stabil. Dimensi inti modelnya tuh didistribusikan juga secara merata ke setiap headnya. Jadi semisal nih ada permisalan D model itu merupakan dimensi dari modelnya itu 768. Nah, ini tuh kisaran angkanya tuh bisa 768, 512, dan 1024. Kemudian dibagi dengan jumlah headnya, yaitu ada 12. Di sini tuh menghasilkan DK. DK itu merupakan dimensi dari setiap kepalanya. Nah, itu atau setiap headnya itu D modelnya 768 dibagi dengan 12 sehingga menghasilkan angka 64. Kemudian next lagi. Nah, di sini ada positional encoding atau memberi makna pada urutannya. Nah, di sini kan ada permasalahan yang permutasi invarian di mana kucing mengejar tikus. Ini apabila dibalikan ada tikus mengejar kucing. Nah, ini bisa jadi dari multi-head itu tadi berperan dari. Oke, jadi yang berikutnya terkait arsitektur. Jadi di sini kita akan melihat bahwa satu arsitektur bisa menyelesaikan beberapa tugas atau 4 tugas dari aplikasi NLP. Jadi yang pertama itu mesin translation atau terjemahan menggunakan model encoder-decoder. Lalu berikutnya ada tugas text summarization atau perangkuman. Sama halnya dengan terjemahan menggunakan encoder-decoder. Berikutnya ada language modeling atau pembuatan teks. Di sini menggunakan model decoder only untuk terus memprediksi dan menebak kata yang muncul selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu question answering atau tanya jawab. Di sini juga konfigurasi modelnya encoder only. Lalu berikutnya dari teori ke dalam implementasi atau PyTorch. Yang pertama adalah single head attention, memetakan secara sempurna formula matematika murni. Ada multi head attention, pemisahan dimensi D underscore model menjadi 6 underscore head. 6 underscore head kali D underscore K untuk pemrosesan paralel tensor secara independen. Operasi matrik PyTorch membuktikan bahwa konsep matematika kompleks tersekuensi dalam baris kode yang elegan dan efisien. Nah, baik, kesimpulannya itu ada di era foundation model. Di sini mulai dari attention Q, K, dan V.
lalu masuk ke neural network atau transformer block, hingga sampai di multimodal domains.